اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT sebagai zat yang maha tinggi, zat yang awal dan yang akhir, senantiasa memberikan kepada kita limpahan karunia, limpahan nikmat untuk kita sama-sama meneruskan kehidupan kita, terutama menghadiri majelis tadabbur dan tadarus Al-Quran ini. Sehingga harapan kita Allah SWT menjadikan kita, mencatatkan kita sebagai ahlul Quran. Pertemuan kita pada malam hari ini kita teruskan surat Al-Kahfi. Ayatnya 46 sampai 50. 46 sampai 50. Jadi jemaah sekalian yang ingin membaca kitab sucinya sendiri silakan buka surat 18 ayat 46 sampai 50. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك وأريدوا على ربك صفا لقد كما أردناكم أول مرة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب الكتاب فترى المجرمين المجرمين مشفقين مشفقين مما مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا هذا ويلتنا ما لهذا الكتاب الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا لا يغادر يغادر صغيرة صغيرة ولا ولا كبيرة كبيرة إلا إلا أحصاها أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما وجدوا ما عملوا حاضرا عملوا ولا حاضرا يظلم ولا ربك يظلم أحدا ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ وإذ قلنا قلنا للملائكة للملائكة اسجدوا اسجدوا لآدم لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إلا إبليس إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه كان من الجن ففسق ففسق عن عن أمر أمر ربه ربه أفتتخذونه 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 وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه أفتتخذونه وذريته وذريته أولياء أولياء من من دونه دوني من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا من من دوني وهم لكم دوني عدو وهم لكم بئس عدو للظالمين للظالمين بدلا بدلا صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وبارك على على رسول الله وآله آله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وأجل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga keseringan kita dan kerutinan kita, istiqomah kita membaca Al-Quran, Allah menerima kita sebagai ahlinya, ahlullah. Karena ahli Quran adalah ahli Allah juga ahlullah. Dan dengan menerima kita sebagai ahlinya ahlullah, Allah juga berkenan menjadikan kita ahli ridhonya yang ditempatkan di dalam surganya bersama dengan para nabi, para rasul, dan ma'asumin. Kita teruskan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang bernomor 18
Al-Kahfi artinya gua. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya 110 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-50. Kita ulangi seperti biasa dari ayat yang ke-45. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi fasbaha hashima tazruhu ar-riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Jadi Allah memerintahkan kepada nabinya, berikanlah perumpamaan kepada mereka, kepada manusia, tentang kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia ini dengan segala macam keindahannya, dengan segala macam keadaan yang ada di dalamnya, kama'in anzalnahu minas sama, bagaikan air yang kami turunkan dari langit. Air itu kemudian fakhtalata bihi, bercampur dengan tanah, lalu dengan tanah itu nabatul ardi, lahirlah tumbuhlah tumbuh-tumbuhan pokok-pokok di muka bumi. Fasbah hashima, tetapi sehijau-hijaunya bumi ataukah sehijau-hijaunya pohon-pohonan, tetap pada masanya akan kering. Baik karena pergantian musim, ataupun juga karena memang usianya. Jadi ada pohon-pohon mengalami pergantian daun setiap musim, terutama di 4 musim. Kalau menjelang musim dingin biasanya daun-daunnya pada gugur, maka disebutlah dengan musim gugur. Ada juga memang kemudian kering daun-daunnya karena usianya. Seperti jagung misalnya, kalau sudah berumur 3,5 tahun, dia mulai mengering. Atau ke pohon pisang, setelah kita ambil buahnya, maka pisangnya lama-kelamaan akan mati. Lalu kemudian tazruhu ar-riyah. Lalu kemudian setelah kering, angin menerbangkannya, artinya menghilangkannya. Ya seperti itulah juga kehidupan dunia. Kehidupan dunia kelihatannya menyenangkan dan sebagainya, tetapi pada akhirnya bisa dunianya sendiri mengalami perubahan, bisa juga kita. Contohnya misalnya kita punya televisi pada tahun 70-an, TV. TV itu sekarang kalau kita lihat sudah sangat ketinggalan zaman. Pada saat tahun 70-an itu mewah. Orang yang punya TV di rumahnya termasuk orang yang mewah. Tetapi sekarang TV yang tahun 70-an tidak bisa digunakan lagi. Ya, seperti itulah. Jadi yang TV tahun 70-an sekarang disebut dengan TV ketinggalan zaman. TV out of date. TV yang jadul zaman dahulu. Tidak ada lagi sekarang mungkin yang pakai TV tahun 70-an, apalagi 60-an. Nah, jadi dengan demikian begitulah kehidupan. Nah, begitu juga bisa juga kita yang berubah. Kita berubah, selera berubah, lalu kemudian kita tidak tertarik lagi menonton tontonan-tontonan yang dulu sangat kita inginkan. Atau juga memang karena keterbatasan kemampuan kita. Mata sudah mulai menurun kemampuannya, telinga sudah mulai berkurang ketajamannya, dan sebagainya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan memang Allah SWT telah menentukan kadar segala sesuatu. Dengan kekuasaannya, Allah menentukan kadarnya. Muqtadir ada kadarnya. Kadar dalam pengertian waktunya, umurnya. Ada kadar dalam pengertian kemampuannya. Ada juga kadar dalam pengertian saiznya. Contohnya misalnya, yang namanya pohon buah kelapa, ya saiznya, ukurannya seperti itu, seperti bola kaki. Ataukah misalnya, seperti misalnya rambutan, ya saiznya, ukurannya ya seperti bola pingpong misalnya. Jadi ada ukuran-ukurannya masing-masing. Jadi wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan yang menentukan kadar-kadar itu Allah juga. Jadi tidak ada satupun peristiwa, kejadian, baik yang berkaitan dengan tadi ukuran, size, atau berkaitan dengan kapabilitas, kemampuan, atau berkaitan dengan yang lain-lain, kecuali bahwa itu Allah yang menentukannya. Jadi semuanya menjadi jelmaan atau tajalli daripada Allah SWT.
Dan karenanya kehidupan dunia itu hanyalah fenomena belaka saja. Yang menentukan hakikat di balik semuanya adalah Dia, Allah, yang berkuasa atas segala sesuatu. Sekarang ayat baru, ayat yang ke-46. Jemaah sekalian, coba perhatikan uang yang dibuang oleh Bapak ini, pemuda ini. Itu uang, kalau kita lihat secara hakikat, itu kan cuma kertas ya. Ya, lalu kenapa kemudian dia punya nilai, bisa digunakan untuk membeli emas, membeli mobil, kereta, membeli rumah yang besar, membeli sawah, ladang. Sederhana jawabannya, karena ada nilainya. Dan nilai itu namanya disepakati. Ada nilainya di situ. Ada nilai, apa namanya, ada nilai intrinsiknya. Ada nilai yang dikandungnya. Ada juga nilai nominal. Misalnya 100.000 misalnya. Atau berapa. Jadi ada nilainya tertulis di situ. Dan itu kita sepakati. Konvensi di antara kita. Ketika persepakatan itu sudah tidak ada, maka kertas-kertas ini bukan uang lagi namanya, tapi hanyalah tumpukan-tumpukan kertas yang bisa kita tukar dengan roti. Misalnya 1 kilo kertas bisa 1 biji roti. Kenapa? Karena kesepakatan. Nah, begitu juga dengan benda-benda di sekitar kita. Misalnya kita lihat kacamata yang ada di depan situ. Itu kan kacamata itu mahal misalnya. Tetapi apabila misalnya kacamata itu tidak cocok lagi buat mata, ya tidak ada gunanya. Jadi lagi-lagi persepakatan antara mata kita dengan kacanya, dengan lensanya. Komputer atau laptop yang ada di depan orang ini, itu juga karena karena OS-nya, operation sistemnya masih cocok, ya bisa dipakai. Coba kalau sudah berlangsung lama dan OS-nya sudah tidak cocok, ya tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu ya kesepakatan juga dalam pengertian teknologi. Dan banyak lagi yang lain. Jadi kesimpulannya, ya kehidupan dunia seperti itu. Kehidupan dunia itu adalah bersifat konvensional, konvensi. Dan karenanya ketika konvensi itu ditinggalkan, ya tidak berlaku lagi. Termasuk tadi uang. Oleh sebab itulah Allah berfirman, al-malu wal banun, harta benda dan anak-anak, itu zinatul hayati dunia. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi ingat, kehidupan dunia saja. Penekanannya adalah kehidupan dunia. Jadi penekanannya di sini adalah kehidupan dunia. Adalah perhiasan. Perhiasan itu artinya membuat indah, menyenangkan. Jadi harta benda dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi harta benda dan anak-anak tentu tidak salah, wajib. Ya. Anak-anak wajib kita bertanggung jawab atasnya. Harta benda wajib kita mendapatkannya. Karena tidak ada harta benda, ya kehidupan kita tidak bisa jalan. Karena beras yang kita buat nasi itu adalah harta benda. Uang yang kita gunakan beli beras itu harta benda. Kemudian apalagi, kemudian pakaian yang kita gunakan untuk menutup aurat itu wajib syariat. Nah, itu adalah dunia. Dan seterusnya dunia. Kita tidak bisa berpisah dengan dunia. Tetapi Tuhan mengatakan begini, harta benda dan anak-anak itu perhiasan dunia saja. Jadi bukan salah. Tidak salah orang punya harta benda. Tidak salah orang jadi kaya raya. Tidak salah juga orang punya anak, bahkan punya anak banyak. Tetapi ingat, yang salah adalah kalau menjadikan itu sebagai tujuan. Yang namanya perhiasan bukan tujuan. Perhiasan itu yang membuat sesuatu jadi indah. Ingat, yang namanya perhiasan membuat sesuatu jadi indah. Kita sudah sering mengambil contoh, tangan kita kan sudah bagus, sudah sempurna tangan kita ini. Tangan kita ini bisa dipakai menggenggam, bisa dipakai untuk menebang pohon kayu. Tangan kita bisa dipakai untuk membuat sayur dan sebagainya. Tetapi ingat, yang namanya cincin yang ada di tangan itu adalah perhiasan, membuat indah tangan. Jadi kalau kita pakai cincin atau pakai gelang, itu namanya memperindah saja. Ingat, memperindah. Memperindah. Yang namanya memperindah itu bukan yang utama. Nah, begitu ya, al-malu al-banun. Lalu kalau begitu, yang mana yang utama? Kalau harta benda dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Yang utama adalah diri-diri kita masing-masing. Karena kalau kita sudah meninggal, harta benda tidak bermanfaat lagi.
Kalau kita meninggal, anak-anak tidak bisa membantu kita lagi. Maka nanti pada saat kita meninggal, mati, apa yang dilakukan anak-anak kita? Anak-anak kita akan mengkafani kita setelah dimandikan, mensalati kita, lalu kemudian mengusung, membawa kita kemana? Ke kuburan. Kuburan itu disimpan jauh dari dirinya. Rumah kita dipakai oleh anak kita, diri kita dibawa ke kuburan. Tubuh kita ini nanti oleh anak-anak kita dibawa ke kuburan. Oleh anak-anak kita ditutup pasir tanah di sana. Lalu kemudian setelah kita ditutup tanah dan pasir, dikasih batu nisan sebagai pertanda, lalu kemudian mereka pulang ke rumahnya masing-masing, ke tempat masing-masing, mengurusi kehidupan mereka, mengurusi keluarganya, mengurusi anak-anaknya. Begitulah kehidupan ini. Lalu siapa yang menemani kita di kuburan tadinya? Ya tidak ada kecuali amal ibadah kita. Yang menemani kita di kuburan adalah iman dan amal soleh kita. Anak-anak paling datang ke kuburan kita sekali 1 tahun, itu pun kalau datang. Itu pun biasanya cuma tahun-tahun pertama, 1, 2, 3 tahun pertama. Setelah mereka lama-kelamaan sudah mulai lupa juga dengan kita. Kuburan kita pun juga sudah mulai dikuasai oleh rumput-rumput liar. Sudah mulai dikuasai oleh rumput-rumput ilalang. Tidak terurus lagi. Ya begitulah kehidupan ini. Inilah faktanya, inilah realitasnya. Makanya Allah katakan, niat harta benda dan anak-anak itu adalah zinatul hayati dunia. Itu adalah perhiasan dunia lagi. Seandainya kita hidup kembali, lalu kemudian kita mengambil lagi harta benda, kita sudah tidak ada. Mungkin anak kita sudah menjualnya, sudah pindah ke orang lain. Atau orang anak kita juga sudah menguasainya, belum tentu dia kasih kita lagi. Begitulah seterusnya. Jadi harta benda dan anak-anak itu adalah zinatul hayati dunia. Ingat ini Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita tertipu oleh harta benda dan anak-anak. Karena Allah mengatakan di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai karena urusan harta benda dan anak-anak, kalian lalu menjadi lalai, gaflah, an zikrillah, dari mengingat Allah. Allah mengancam, wa may yaf'al zalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, dia akan rugi. Kenapa rugi? Ya karena al-mal wal banun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita setelah meninggal dunia. Jangankan di akhirat, di alam barzah saja, alam kuburan, tidak bisa membantu kita lagi. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Misalnya kita punya harta benda. Harta benda kita nanti setelah diwariskan anak kita, belum tentu anak-anak kita mau mengorbankannya untuk bersedekah misalnya atas nama kita. Atau misalnya membuat acara doa untuk kita, belum tentu. Padahal harta yang digunakan, harta kita misalnya. Jadi begitulah kehidupan dunia. Apa kita perlu marah? Tidak perlu. Allah hanya mengingatkan kita bahwa memang harta benda dan anak-anak itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia saja. Ingat, perhiasan. Penekanannya di sini nih. Perhiasan kehidupan dunia. Membuat kehidupan dunia kita menjadi indah. Jadi kalau orang tidak punya harta, ya tidak punya perhiasan. Tidak punya keturunan, tidak punya perhiasan. Walaupun bisa mengambil anak angkat. Wal baqiyatus shalihat, Allah katakan kebalikannya. Al baqiyatus shalihat, amal-amal yang kekal, amal saleh yang kekal. Baqiyat itu dari kata baqa, kekal, bertahan. Apa artinya kekal bertahan? Tidak terikat oleh dunia. Dunia ada atau tidak ada, dia tetap bersama kita. Kita tinggal di dunia atau tidak, dia tetap bersama kita. Itu namanya al-baqiyatus shalihat. Tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh masa, tidak terikat oleh tempo, tidak terikat oleh jarak antara satu dengan yang lain. Namanya al-baqiyatus shalihat. Lalu apa itu? Yaitu harta benda yang kita ubah menjadi amal saleh. Anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang saleh. Harta benda yang sekarang kita ubah menjadi amalan saleh, seperti setiap rupiah, setiap dolar Singapura, setiap ringgit Malaysia yang Bapak gunakan untuk membayar internet ini, untuk mengikuti Zoom Al-Quran, maka itu akan menjadi al-baqiyatus shalihat.
Al-Baqiyatus Shalihat. Walaupun kelihatannya tidak banyak. Tetapi setiap rupiah, setiap dolar Singapura, setiap ringgit Malaysia yang kita korbankan untuk membayar internet, membayar telepon, untuk mengikuti atau untuk menghadiri majelis tadabbur Al-Quran ini, itu di sisi Allah dihitung sebagai al-baqiyatus shalihat. Dan itulah yang akan menyertai kita nanti di sana. Harta kita yang lain yang kita tidak gunakan, ya tersimpan nanti dibagi-bagi anak keturunan kita. Ya. Nanti dibagi-bagi itu otomatis. Jadi wal baqiyatus shalihat, maka selain daripada harta dan anak-anak, yang paling baik itu adalah al baqiyatus shalihat, karena khairun inda rabbika, itulah yang terbaik di sisi Tuhanmu. Jadi al baqiyatus shalihat inilah yang terbaik di sisi Tuhan. Jadi inilah al baqiyatus shalihat. Jadi ingat mas sekalian berbahagia. Jadi kita gunakan harta benda kita untuk beriman. Misalnya kita mandi untuk salat ataukah berwudu untuk salat, itu kan butuh bayar air. Nah, maka setiap uang yang kita gunakan bayar air itu menjadi al baqiyatus shalihat, karena kita niatkan untuk mandi dan berwudu misalnya. Setiap uang kita yang digunakan untuk beli baju untuk salat, baju untuk menutup aurat, maka uang itu akan menjadi al-baqiyatus shalihat. Ulangi lagi, itu adalah al-baqiyatus shalihat. Jadi wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika sawaba. Itulah sawab. Sawab itu artinya apa? Itulah pengganti dari ini. Kita artikan sawab di sini pengganti harta dan anak-anak yang akan tersimpan menjadi al-baqiyatus shalihat di sisi Allah. Wa khairun amala, dan itulah cita-cita yang terbaik. Itulah harapan. Amala itu, ingat, di sini bukan ain ya, pakai hamzah, bukan ain, tapi amala. Kalau amala itu artinya harapan, cita-cita. Jadi cita-cita terbaik itu adalah mendapatkan al-baqiyatus shalihat. Jadi cita-cita tertinggi kita bukan mendapatkan harta yang banyak, bukan mendapatkan anak-anak, tetapi cita-cita tertinggi kita adalah al-baqiyatus shalihat. Harusnya seperti itu. Kenapa kita punya harta? Karena dengan harta bisa diubah menjadi al-baqiyatus shalihat. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak ini nantinya setelah kita ajari beribadah ataukah belajar, maka dia pun beribadah dan belajar, maka kita menjadikan nilai yang kita berikan kepada anak-anak itu sebagai al-baqiyatus shalihat. Maka disebut dengan itulah cita-cita yang tertinggi. Jadi kalau cita-cita tertinggi itu menjadi presiden, menjadi raja, itu bukan. Ya, cita-cita tertinggi menjadi menteri, menjadi konglomerat, bukan. Cita-cita tertinggi itu adalah al-baqiyatus shalihat. Kalau kita al-baqiyatus shalihat, otomatis punya harta dan anak-anak. Kalau tidak punya anak-anak, ya bisa memperbanyak orang yang kita yang kita perhatikan. Misalnya kita sekolahkan anak-anak dan sebagainya, anak orang lain kalau kita tidak punya anak. Jadi ingat mas sekalian, ini al-mal al-banun harus diubah menjadi al-baqiyatus shalihat. Karena al-baqiyatus shalihat inilah yang akan menjadi cita-cita terbaik, khairun amala. Jadi dua khairnya di sini, khairun inda rabbika dan khairun amala. Itulah yang terbaik. Jadi jemaah sekalian, ini ayat yang mengatakan begini, artinya bahwa inilah nasihat Allah kepada kita semuanya, agar apa yang ada pada diri kita, harta benda kita dan anak-anak kita, diubah menjadi al-baqiyatus shalihat. Kita lihat ayat berikut ini. Surat 26, surat Asy-Syu'ara, ayatnya 88. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah kata-kata Nabi Ibrahim ini. Ya. Yauma, pada hari itu nantinya, la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak ini. Jadi lihat, harta dan anak-anak di sana tidak bermanfaat. Ya. Tidak manfaat, tidak ada guna lagi. Ya. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kalbu yang salim. Apa itu kalbu yang salim? Kalbu yang tadi diisi dengan al-baqiyatus shalihat. Yaitu kalbu itu tempatnya iman kemudian beramal. Untuk beramal membutuhkan bantuan harta benda dan anak-anak. Maka amalan kalbu yang dibantu oleh harta benda dan anak-anak
disebut dengan al-baqiyatus salihat, dan kalbu yang seperti itu namanya kalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Jadi penekanannya apa? Kalbu salim kita. Makanya kita katakan tadi, harta benda dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia saja. Namanya perhiasan, bukan asli. Seperti tadi, tangan itu asli. Perhiasan, cincin, gelang itu adalah perhiasan. Lalu bagaimana kalau al-malu wal-banun hanyalah perhiasan? Mana aslinya? Yaitu adalah diri kita. Dan diri kita kuncinya pada kalbu. Maka kita sedapat mungkin datang nanti kepada Allah setelah kita meninggal dengan membawa kalbu yang salim, kalbu yang menyerah, berserah diri kepada Allah. Apa artinya berserah diri kepada Allah? Kalbu yang tidak diikat oleh al-malu wal banun, mal wa banun. Jadi tidak terikat lagi oleh harta benda dan anak-anak. Makanya ingat tadi ayatnya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, itu di surat Al-Munafiqun ayat 63 ayatnya 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, orang beriman janganlah kalian dilalaikan oleh siapa? Amwalukum. Amwalin bentuk jamak dari mal tadinya. Wala auladukum juga bukan untuk anak-anak. Anak-anak tadi sama dengan banun juga. Ya, jadi banun karena bani ibn. Sedangkan aulad dari kata walad, sama saja. Walad itu artinya dilahirkan oleh kita. Wala auladukum, dan bukan tidak juga dilalaikan oleh anak-anak kalian. Dari mana? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Allah mengancam, wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang berbuat demikian, yaitu siapa yang dilalaikan oleh urusan harta benda dan anak-anaknya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang yang merugi. Ingat, fa ulaika humul khasirun. Jadi jemaah sekalian berbahagia, berdasarkan ayat ini dan ayat ini tadi, kita bisa lihat bahwasanya kita wajib mencari harta benda dan kita wajib bertanggung jawab kepada anak-anak kita, tapi tidak boleh mencari harta benda dengan cara yang salah. Karena kalau mencari harta benda dengan cara yang salah, ya itu adalah tidak bisa menjadi al-baqiyatus shalihat. Kita mendidik anak-anak dengan cara yang salah tidak bisa menjadi al-baqiyatus shalihat. Surat Al-Isra, surat 17 ayat 64. Allah berfirman di ayat 64 ini, wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Jadi Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, wahai syaitan, wastafziz man istata'ta, pengaruhilah, hasutlah, godalah siapa saja yang kamu sanggup goda minhum, di antara mereka, di antara manusia. Dengan apa? Dengan menggunakan suaramu yang indah. Bisa juga bermakna suara di sini pendapat. Wajlib alaihim, kerahkanlah kepada mereka berbagai macam potensi dan sumber daya yang kamu miliki, yaitu bikhailika, dengan pasukan kudamu, warajilika, pasukan berjalan kakimu, wasyarikhum, dan bekerja samalah dengan mereka, fil amwali wal aulad, dalam harta dan anak-anaknya. Ya, perhatikan. Jadi pintu masuknya iblis itu adalah melalui harta dan anak-anak. Jadi banyak orang gugur di tengah jalan dalam perjalanan safarinya kepada Allah, perjalanan suluknya kepada Allah, karena harta dan anak-anak. Wa'iduhum, dan janjilah mereka. Wa ma ya'iduhum syaitan, tetapi kata Allah, apapun yang dijanjikan syaitan itu adalah tipuan. Tiadalah yang syaitan janjikan itu kecuali hanyalah gurura, tipuan belaka saja. Jadi ini Al-Quran menyampaikan seperti itu. Nah, itulah kehidupan dunia kita. Jadi jangan sampai ini al-malu al-banun ditunggangi tadi oleh syaitan. Sehingga kemudian cita-cita tertinggi kita bukan lagi al-baqiyatus shalihat, tetapi adalah ego tadi. Ayat 47. Bayangkan nanti di akhirat kalau kita berkumpul seperti ini. Dan Allah berfirman, wa yauma, dan pada hari itu nantinya, nusayyirul jibala, gunung-gunung terutama di akhir sebelum kiamat, gunung-gunung akan berjalan. Wataral arda barizatan, dan kau menyaksikan bumi itu barizatan, nyata jelas sekali. Maksudnya bumi itu sudah tidak sanggup lagi
kita menyaksikan bumi pada saat itu bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Seperti dalam surat Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Karena isinya sudah keluar, wa qalal insanu malaha, dan manusia berkata, ada apa ini? Nah, pada saat itu bumi menjadi sangat nyata kalau dia akan selesai masanya. Dan setelah selesai, wahasyarnahum, kami kumpulkan mereka manusia. Wahasyarnahum falam nugadir minhum ahada, maka kami tidak akan menyisakan satupun orang di antara manusia itu. Artinya semuanya kami kumpulkan tanpa kecuali. Jadi kalau kita teruskan di sini, kita katakan Allah mengumpulkan semuanya tanpa kecuali. Tidak ada kecuali. Semuanya. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya kata Allah kami kumpulkan. Karena ada kata-kata tanpa kecuali. Falam nugadir minhum ahada, tak satupun yang kami sisakan. Semuanya akan berkumpul di sana. Jadi hari itu Bapak, Ibu, Tuan dan Puan akan datang. Sebagaimana kematian pun akan datang. Sebagaimana kematian akan datang, maka hari perkumpulan kita di pada mahsyar pun akan datang. Karena di sini dikatakan wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahadan. Surat At-Tur, surat yang ke-52 ayat 10, Allah berfirman, wa tasirul jibalu sayra. Pada saat itu gunung-gunung berjalan dengan sebenar-benarnya. Fawailu yawma'idil lil mukadzibin. Kata-kata di sini gunung berjalan bukan dalam pengertian geologi sekarang ya. Kalau pengertiannya geologi memang gunung-gunung bergerak. Tapi yang dimaksud sini bergerak adalah kiamat ya. Pada saat itu gunung-gunung sudah bergerak. Sehingga kemudian ketika alam semesta sudah hancur, fawailu yawma'idil lil mukadzibin. Maka neraka wailah, kecelakanlah pada hari itu li untuk al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan hari itu. Orang yang mendustakan hari akhirat. Jadi orang yang selama ini tidak mempersiapkan. Mungkin dia percaya akhirat, tapi tidak mempersiapkan akhirat. Jadi kata-kata mukadzibin di sini bisa memang tidak menerima akhirat, menolak. Bisa juga mempercayai akhirat, tetapi tidak bersungguh-sungguh mempersiapkan diri sampai ke sana. Maka disebut dia mendustakan. Karena percaya tapi tidak mempersiapkan, kan namanya dusta, bohong. Jadi fawailu yaumaidil lil mukadzibin, maka neraka wailah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan akhirat. Alladzina hum fi khawdi yal'abun, yaitu mereka orang-orang yang di dalam kesesatannya karena tertipu tadi oleh al-malu wal banun, harta benda dan anak-anak, sehingga mereka hanya benar-benar bermain-main di muka bumi saja. Jadi dia di muka bumi hanya yal'abun, bermain-main saja. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a, maka pada hari itu mereka semuanya dipanggil untuk datang kepada neraka dengan panggilan yang sungguh-sungguh. Mereka semuanya dimasukkan, digiring masuk ke dalam neraka dengan giringan yang menyebabkan mereka tidak bisa lari. Seperti itulah. Surat Al-Qaryah ini terkenal surat Al-Qaryah. Ini surat-surat pendek, juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaryah. Al-Qaryah itu tidak disebutkan hari kiamat sebetulnya. Apa itu Al-Qaryah? Al-Qaryah. Sehingga Allah mengatakan, wa ma'adraka mal qaryah. Apa itu Al-Qaryah? Jadi begitu pentingnya Al-Qaryah 3 kali sampai di sini. Pertama Al-Qaryah, satu kata. Kemudian mal qaryah, apa itu Al-Qaryah? Kemudian tambah lagi, wa ma'adraka mal qaryah. Tahukah kamu apa itu Al-Qaryah? Segitu pentingnya. Al-Qaryah itu adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-Qaryah itu adalah hari pada saat manusia itu akan terbang bagaikan anai-anai, bagaikan laron, kal farashil mabthus, seperti laron-laron yang berterbangan di awal malam mendatangi cahaya-cahaya lampu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan pada saat itu juga gunung-gunung pun berterbangan, berhamburan seperti bulu. Bulu, seperti misalnya bulu-bulu ayam yang halus itu kan biasanya terbang-terbang tuh. Nah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung pun seperti itu. Ya.
Jadi dengan demikian pada saat itu dunia sudah tidak ada dan manusia kemudian ditimbang. Kalau dia berat, maka dia surga, kalau dia ringan, dia neraka. 48. Wa uridu ala rabbika saffa. Maka pada saat nantinya hari kiamat sudah datang, pada masyar semua dikumpulkan manusia, maka pada saat itu ingat yang berkuasa hanya Allah. Maliki yaumiddin. Yang berkuasa pada saat itu hanya Allah. Malik yaumiddin. Malik satu-satunya pada saat itu, penguasa raja pada saat itu adalah Allah. Karena Allah yang berkuasa, tidak ada orang yang bisa melawan kuasanya. Maka ketika Allah mengatakan berbaris ataukah bersaf-saf, semuanya datang bersaf-saf. Tidak ada yang berani keluar dari situ. Maka dikatakan wa uridu ala rabbika saffa. Maka pada saat itu seluruh kita dihadapkan kepada Allah, kepada Tuhan, saffa dalam keadaan berbaris. Kita datang kepada Allah dalam keadaan berbaris, dalam keadaan ngantri. Wa uridu ala rabbika saffa. Kita datang kepada Allah dalam keadaan bersaf-saf atau berbaris atau antri. Laqad ji'tumuna. Sungguh pada saat itu kalian datang kepada kami. Tidak ada yang tidak datang kepada Allah. Kalian semuanya akan datang kepada kami, kepada Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami mencipta kalian awal pertama. Ketika kami ciptakan awal pertama juga antri keluar dari rahim ibu satu-satu. Tidak bersamaan walaupun dia kembar 3, misalnya ada orang kembar 3, bahkan biasa kita lihat ada kembar 5. Nanti keluarnya satu-satu juga, nggak bisa keluar bersamaan. Keluar satu-satu, yang pertama keluar disebut dengan kakak. Berikutnya keluar yang kedua disebut dengan adik. Sekeluar lagi yang ketiga namanya adik lagi, seperti itu. Jadi tetap keluar satu-satu. Begitu ya seluruh dunia. Kita seluruh dunia ini sebetulnya ngantri. Karena keluar dari rahim ibu masing-masing, ya dengan kondisinya masing-masing. Seperti orang ngantri. Ya, tidak ada perjanjian bahwa kita harus melahirkan, ibu mengatakan kita melahirkan bersamaan, tidak. Seandainya pun bersama tetap antri. Kenapa? Karena rahimnya berbeda-beda. Jadi sebagaimana kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Seperti mana kita sekarang kan lahir belakangan tahun abad ke-20. Ya, ada orang yang lahir abad ke-1, bahkan abad ke-5 sebelum Masehi, ada seperti itu. Ada yang ke-10 sebelum Masehi. Ya. Jadi ada. Jadi mereka duluan, kita sekarang belakang itu, kita pun ngantri sekarang ini. Dalam antrian itu dari kehidupan dunia, Nabi Muhammad kita duluan 1400 tahun dari kita. Kita sekarang datang belakangan. Jadi kami ciptakan kalian pun awal kali itu antri juga. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Tetapi sayangnya di antara kalian ada yang berpikir, ada yang menyangka bahwa kami tidak akan memenuhi janji kami, yaitu kami akan membangkitkan kalian sebagaimana kalian kami lahirkan di muka bumi. Jadi kalau sekarang ini manusia keluar dari rahim artinya lahir di bumi, lahir dalam kehidupan dunia. Setelah nanti kita mati, lahir dalam kehidupan akhirat. Nah, begitu. Jadi lahir juga. Jadi dulu ketika misalnya bertemu sperma dan zigot, sperma dan ovum itu kemudian lahir. Lahir di mana? Di alam rahim. Setelah 9 bulan lebih di alam rahim, lahir di alam dunia. Setelah di alam dunia meninggal beberapa saat, kemudian lahir di alam barzah. Alam barzah kemudian habis, sekarang kiamat, lahir di pada mahsyar tadi. Hasyarnahum tadi, kami kumpulkan mereka. Begitulah seterusnya. Jadi sebetulnya ini lahir aja. Ya. Jadi lahir itu dibanding dengan sebelumnya. Ya, sebelum kita datang di dunia, sebelum lahir ke dunia. Sedangkan kalau kita meninggalkan dunia, kita menggunakan istilah mati. Tapi kalau kita berdiri di alam barzah, apa yang kita katakan kepada orang yang datang? Ya lahir juga. Jadi orang-orang di alam barzah sekarang akan melihat orang yang datang dari dunia namanya lahir juga. Maka Al-Quran mengatakan, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Sayangnya kata Tuhan, banyak di antara kalian ragu bahwa apa yang kami katakan dalam Al-Quran bahwa kalian bangkit itu tidak terjadi.
Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 94 Allah berfirman, walaqad ajittumuna ini. Dan sungguh kalian akan datang kepada kami furada, sendiri-sendiri. Ya. Furada itu menjadi, kalau bahasa Arab tunggal atau singular namanya mufrad. Dari kata furada, mufrad. Lawannya jamak. Jadi walaqad ajittumuna furada. Sungguh kalian akan datang kepada kami dalam keadaan furada, sendiri-sendiri. Fardu mufrad. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pada kali yang pertama. Wa taraktum ma khawwalnakum. Wa taraktum, dan kemudian kalian tinggalkan ma khawwalnakum, apa yang kami berikan kepada kalian di dunia. Ingat, khawalna itu kami karuniakan, baik anak-anak ataupun harta benda tadi. Ingat tadi al-malu wal banun. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia wal baqiyatus shalihat, itu yang terbaik. Jadi kalian meninggalkan ma khawwalnakum, apa yang kami karuniakan kepada kalian selama di dunia, wara' zurum, di belakang kalian. Kamu tinggalkan harta benda, tanah, gedung, rumah, semuanya kamu tinggalkan di belakang kalian. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzi za'amtum, dan kami tidak melihat bersama kalian pemberi syafaat. Jadi tidak ada pemberi syafaat oleh orang-orang atau oleh hal-hal yang kalian dulu di dunia anggap, kira annahum, bahwa mereka itu fikum syuraka, mereka bisa bersekutu dengan kamu. Jadi kalau kita berpikir bahwa harta bisa membantu kita, sekutu itu pembantu. Anak-anak bisa membantu kita, nggak ada lagi sekarang. Ma nara ma'akum, tidak ada lagi bersama kalian. Semua yang kalian dulu anggap akan bisa membantu menjadi sekutu kalian, sekarang sudah tidak ada. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh telah terputuslah hubungan di antara kalian. Hubungan dengan harta, hubungan dengan anak-anak. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan semua asumsi-asumsi yang kalian bangun di dunia selain daripada akhirat dan Allah, semuanya akan hilang. Berasumsi bahwa jabatan menyelamatkan kita. Kalau saya meninggal sebagai pejabat tinggi, maka saya dikenang sebagai pejabat, itu tidak ada lagi. Orang di sana tidak akan dihormati berdasarkan posisinya dulu di dunia, berdasarkan pangkat dan jabatannya dulu di dunia, berdasarkan kekayaannya dulu di dunia, berdasarkan berdasarkan ilmunya dulu di dunia, berdasarkan titel-titel akademiknya dulu di dunia, berdasarkan pangkat-pangkat militer dan polisinya dulu di dunia, nggak dilihat. Lalu apa? Ya itu tadi al-baqiyatus shalihat. Orang di sana dinilai dihormati oleh Allah berdasarkan al-baqiyatus shalihat. Maka tadi disebut dengan khairun amal. Itulah cita-cita tertinggi. Jadi bukan menjadi presiden, bukan menjadi raja, bukan menjadi menteri, menjadi cita-cita tertinggi, tetapi al-baqiyatus shalihat. Karena selain daripada itu semuanya, wadalla ankum ma kuntum tazumun, semuanya akan hilang. Surat Saba, surat 34. Qul ida'ul ladzina za'amtum min dunillah. Allah silakan panggillah, serulah siapa saja atau apa saja, orang-orang mana saja yang kalian dulu anggap bisa membantu kalian selain daripada Allah. Yang dulu di dunia kalian bisa bantu, pimpinan bisa membantu, presiden bisa bantu, menteri bisa bantu, urusan bisa lancar. Cobalah sekarang, panggillah mereka semuanya supaya membantu memperlancar urusan kalian di dunia dan di alam barzah dan di pada mahsyar. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal fil ardh. Ternyata mereka yang kita anggap tadinya bisa membantu, ternyata baru kita sadar mereka tidak memiliki seberat atom otoritas untuk menyelamatkan kita. Dibanding dengan langit dan bumi pun tidak ada apa-apanya. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal fil ardh. Jadi di alam semesta ini kekuatannya orang itu tidak ada seatom ataukah sedebu alam semesta. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan mereka di langit dan di bumi itu tidak mungkin ada yang bisa membantu. Wa ma lahu minhum min zahir, dan tidak ada yang bisa menolong. Bantu di sini kita artikan ini bersekutu, ini adalah menolong, membantu. Ini tidak ada yang bisa kita harapkan.
Jadi tidak ada yang bisa kita harapkan. Oleh sebab itulah yang bisa kita harapkan apa? Al-baqiyatus salihatu. Empat puluh sembilan. Wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musyfiqin. Dan pada saat akhirat nantinya, maka diberikanlah kepada kita semuanya kitab sucinya. Kitab amalnya, bukan kitab suci, kitab amalnya. Ya, kitab suci kita pada saat itu kitab amal kita. Jadi kitab amal kita nanti di akhirat akan diberikan. Tentu bukan lagi Al-Quran. Al-Quran untuk di dunia. Di sana yang diberikan kepada kita adalah kitab amal. Buku catatan kita. File kehidupan kita. Diberikanlah pada saat itu buku catatannya. Kitab amalnya. Begitu diberikan fataral mujrimin musyfiqin. Maka kamu langsung bisa melihat para pendosa, para pelaku kejahatan dulu di dunia, musyfiqin, tiba-tiba ketakutan. Tiba-tiba ketakutan. Jadi cobalah kita lihat kalau Presiden Amerika berbicara, Donald Trump itu penuh percaya diri. Bahkan sudah sampai pada tingkat overconfidence, kamu gitu. Semuanya serba dirinya. Tapi nanti di akhirat ketika dia bangkit, dia akan diberikan kitabnya dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Fataral mujrimina musyfiqin. Kamu akan menyaksikan mereka itu, para pendosa itu ketika diberikan kitab amalnya, kemudian tiba-tiba menggigil, pucat ketakutan. Jadi menggigil, pucat ketakutan. Mimma fih, tentang apa yang ada di dalam buku catatan itu. Karena ternyata seluruh amal perbuatannya di dunia, termasuk pada saat menculik presidennya Venezuela, Maduro, kemudian semua tercatat di dalamnya. Memang dia tidak ikut, tapi dialah yang memerintahkan. Jadi mengingat semuanya ada di dalamnya. Mimma fihi. Wa yaquluna, maka berkatalah mereka, siapa ini mujrimin? Kata-kata wa yaquluna di sini, ini berkatalah mereka di sini adalah al-mujrimin di sini. Mereka para mujrimin berkata, ya wailatana mali hadzal kitab. Celakalah kami. Buku apa ini? Kok bisa mencatat semua kira-kira gitu lah. Mali hadzal kitab. Buku apakah gerangan ini? Kitab apakah gerangan ini? File apakah ini? Folder apakah ini? Kenapa dia heran begitu? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak menyisakan. Jadi tidak meninggalkan, tidak menyisakan persoalan kecil ataupun persoalan besar. Sekecil debu tercatat di dalamnya. Sebesar alam semesta kalau seandainya ada, juga tercatat di dalamnya. Kata yang namanya besar itu perbuatan jahat tetapi tidak dilihat orang karena dilakukan oleh pembesar. Contohnya ketika Amerika misalnya menculik Maduro misalnya. Kemudian banyak negara yang tidak berani mengecamnya. Yang mengecam secara terus terang itu cuma ada beberapa negara. Rusia, Cina, Iran, kemudian Afrika Selatan. Yang lain nggak berani. Yang lain-lain itu negara-negara lain itu termasuk hanya memperhalus saja. Termasuk Indonesia memperhalus. Ya. Memperhalus kata-katanya. Apa kata-kata Indonesia? Kami minta agar semua pihak menghormati hukum internasional. Nah, itu kan semua pihak. Padahal cuma satu pihak yang jahat di sana, Amerika. Kenapa menggunakan kata semua pihak? Itu kan namanya penghalusan. Euphemism namanya. Untuk menghindari serangan langsung kepada Amerika. Dapat kita bayangkan. Kenapa ya? Karena besar. Sehingga tidak ada yang berani mengatakan itu jahat. Ya, tidak ada yang mengatakan itu jahat. Bahkan kemudian kita dengarkan terakhir ini, banyak tulisan-tulisan di media sosial atau di surat kabar yang mengglorifikasi kehebatan Delta Force. Hanya menganggap, Delta Force ini hebat sekali. Lah, kalau memang hebat, suruh culik Vladimir Putin. Kan kesalahan Vladimir Putin di mata Amerika jauh lebih besar daripada kesalahan Maduro. Kenapa? Maduro nggak pernah ganggu Amerika kok. Tetapi Putin benar-benar mengganggu Amerika di mana? Di Ukraina. Tapi apakah berani Putin menculik
Apakah berani Donald Trump menculik Putin? Nggak berani. Jangankan Putin. Dulu ketika rakyat Iran atau mahasiswa Iran menyandra petugas-petugas embasinya Amerika Serikat di Teheran, kedutaan Amerika di Teheran, kemudian mereka bikin operasi terbesar yang dilakukan oleh Delta Force. Dianggap sebagai operasi terbesar sepanjang sejarah. Namanya Operation Eagle Claw. Operasi Cakar Elang. Tapi apakah dia berhasil? Baca kembali sejarahnya. Belum masuk ke Teheran sudah berantakan, tabrakan semuanya pesawatnya coba. Padahal itu Delta Force juga. Jadi artinya apa? Orang-orang yang merasa minder mengglorifikasinya, memberikan seakan-akan panggung Amerika hebat. Padahal kalau hebat Amerika suruh culik Putin misalnya, atau suruh culik misalnya pemimpinnya Iran sekarang. Kan sekarang sudah terjadi demo besar-besaran di Iran. Coba suruh pendemo menculik Khamenei atau ke Amerika masuk, ya baru hebat. Ya. Jadi dengan demikian namanya glorifikasi untuk menakut-nakuti orang. Hati-hati, Delta Force itu hebat. Ya hebat kalau menghadapi negara yang kecil dan lemah seperti Maduro. Memang negaranya tidak punya senjata yang luar biasa. Perlawanannya kepada Amerika hanya bersifat ideologis, tapi tidak pernah teknologis, apalagi bersifat militer, nggak pernah. Nah, jadi cuma sekian serbagia, jadi mereka heran. Melihat kitab, kenapa buku ini? La yugadiru saghiratan wala kabiratan. Kok tidak ada yang tersisa yang sekecil atom ataupun yang sebesar semesta, illa kecuali ahsaha, kecuali semuanya tertulis dengan jelas di dalamnya. Asah itu artinya menghitungnya bisa juga. Asah itu artinya terkumpul semua di dalamnya. Terakumulasi semua di dalamnya. Ini kata asah kita temukan di dalam surat Yasin. Ya. Ahsainahu fi imamin mubin, kan begitu. Ya. Jadi maqaddamu asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin, surat Yasin ayat 12. Jadi semuanya dicatat, perbuatan manusia dan jejak-jejaknya kami catat dan kumpulkan di Imam Mubin. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka menemukan semua amal perbuatan mereka, ini amilu apa saja mereka dulu kerjakan di dunia, hadirah, semuanya hadir, semuanya ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua yang kita kerjakan di dunia ini ma amilu, semua yang kita kerjakan dulu di dunia, semuanya di sini adalah hadirah, hadir semuanya. Semuanya tertulis di dalamnya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tercoret, tidak ada yang terdelete, tidak ada yang terhapus. Semuanya hadirah. Wa wajadu ma amilu hadirah. Lalu apakah kita yang sudah minta bertaubat atau istighfar sudah tetap akan dihukumkan? Jawabannya tidak. Tapi tetap terbaca di sana. Karena semua catatan harus ada di sana. Cuma nanti dikasih footnote oleh Tuhan. Ini sudah diampuni, kira-kira gitulah. Ini sudah dimaafkan. Makanya kita satu-satunya senjata kita adalah istighfar. Makanya Allah mengajarkan kita dalam Al-Quran melalui nabinya istighfar minimal 70 kali sehari semalam. Karena kalau tidak, ya hadir di sana dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan di sana Tuhanmu tidak akan menzalimi seseorang pun juga. Artinya apa tidak dizalimi? Kalau dia tidak pernah minta ampun, tidak pernah minta maaf kepada Allah, ya dia akan dihukumkan. Tapi kalau dia sudah minta ampun, ya tentu zalim namanya kalau Allah menghukuminya. Makanya Al-Quran mengatakan wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhan. Seperti itu. Jadi wala yazlimu rabbuka ahada. Tidak mungkin Allah menghakimi. Tidak mungkin Allah menzalimi. Surat Al-Furqan ayat 22. Al-Furqan adalah 25. Surat 25 ayat 22. Yauma yarawnal malaikata. Pada saat itu kita semuanya sudah bisa melihat malaikat. Sekarang kan kita tidak bisa melihat malaikat. Tapi nanti di sana kita bisa melihat malaikat. Yauma yarawnal malaikat. Dan pada saat kita sudah melihat malaikat, artinya sudah hari kiamat, hari akhirat, la busyra yauma idzil lil mujrimin. Maka bagi para pendosa dulu di dunia, para pelaku kejahatan, tidak ada kabar gembira pada saat itu. Semuanya kabar buruk. La busyra yauma idzil lil mujrimin. Tidak ada kabar baik bagi orang-orang yang melakukan kejahatan.
wa yaquluna hijran mahjura, dan mereka mengatakan hijrah mahjura, celakalah kita. Mereka mengatakan, ya mau diapain lagi, apa boleh buat. Kata hijrah mahjura ini adalah ungkapan dalam bahasa Arab menunjukkan ya tidak bisa lagi lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hijran mahjura. Surat Yunus. Inna Allah la yazlimun nasa syai'an. Jadi Allah sungguhnya tidak pernah menzalim manusia sedikit pun juga. Jadi Allah itu tidak pernah zalim kepada manusia. Biasa dengarkan pernyataan seorang filosof bahwa kalau memang Tuhan ada, kenapa dunia ini disertai dengan kezaliman? Ya, Tuhan mengatakan yang menciptakan kezaliman bukan saya, kata Tuhan kira-kira dalam ayat ini. Katanya kalau memang ada Tuhan, kenapa dunia ini dipenuhi dengan kezaliman? Ya, itu kata mereka. Apa jawaban Allah? Bukankah kalau ada kezaliman bukan dari Allah, itu dari kalian sendiri. Nih, Al-Quran mengatakan, sungguhnya Allah tidak pernah menganiaya manusia. Artinya kezaliman itu bukan buatan Allah, bukan ciptaan Allah, bukan bersumber dari Allah sesedikit pun juga. Lalu siapa? Ya, walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Kalau ada kezaliman, ya itu manusia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Jawaban Allah. Jadi nggak bisa kita menuduh Allah ketika terjadi kezaliman. Ya. Contohnya saja terjadi kasus di Gaza Timur Tengah. Ya, di mana Allah? Kalau memang Allah ada, kenapa tidak turun tangan? Lah, itu kan perbuatan manusia sendiri. Harusnya manusia menyelesaikannya. Kenapa kasih Tuhan? Tuhan sudah kasih akal, sudah kasih agama, sudah kasih orang Islam dikasih Al-Quran. Ya, Islam sendiri tidak mau bersatu. Al-Quran kan berisi, bersatulah kalian, jangan berdebat, jangan berpecah belah. Berpecah belah umat Islam, terbentuk negara-negara, setiap negara hanya egoistik pada negara yang masing-masing. Ya terjadilah kasus seperti itu. Ya. Jadi kesalahannya di kita, bukan menyalahkan Tuhan. Masa perbuatan kita nyalahkan Tuhan. Ya. Maka Al-Quran mengatakan, walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Akan tetapi manusia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Anfusahum yazlimun. Ayat terakhir, ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingat Mas kalian, ini muncul lagi di sini. Jadi ayat ini berkali-kali muncul. Ingat surat sebelumnya, surat 17 kan baru lewat. Ini kan sekarang surat 18 Al-Kahfi. Surat sebelumnya kita bahas adalah surat Al-Isra. Ini kita temukan juga di ayat 60 kan. Nanti kita lihat surat Al-Isra ayat 60. Jadi dia surat Al-Baqarah kita temukan juga. Di surat Al-Hijr kita temukan. Di surat macam-macam. Apa sebabnya? Karena ingin memberikan penekanan bahwa jangan sampai kita ikut pada iblis. Kenapa iblis? Yaitu tidak sujud kepada manusia yang Allah perintahkan. Bukan tidak sujud kepada Allah, tapi sujud kepada manusia. Yaitu manusia suci yang Allah berikan wewenang, berikan otoritas untuk menjadi tempat sujudnya manusia, untuk juga sujud kepada Allah. Jadi sujudnya manusia kepada Allah dibuktikan dengan sujud kepada manusia pilihannya. Karena bagaimana kita sujud kepada Allah? Allah kan tidak kelihatan, tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Maka wa idh qulna lil malaika, dan ingatlah tatkala berfirman kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian semuanya li Adama kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya illa kecuali iblis. Jadi bersujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Kecuali iblis di sini. Jadi berkali-kali Allah mengatakan yang tidak sujud itu iblis. Ya. Fasajadu illa iblis. Sujudlah semuanya kecuali iblis. Jadi yang tidak sujud kepada manusia suci, iblis namanya. Di sini siapa manusia sucinya? Adam. Adam ini kita artikan sebagai simbol manusia suci. Representasi maksumin. Itu adalah Adam di sini. Maksum artinya terjaga. Maka sujudlah kepada Allah dengan sujud kepada Adam. Maka fasajadu illa iblis. Maka bersujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Siapa itu iblis? Kana minal jin, dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Jadi dia dari kalangan jin. Jadi manusia ini sama dengan jin juga. Ada yang iman, ada yang kafir.
Nah, siapa dari kalangan manusia yang tidak sujud? Ya sama dengan jin iblis. Iblis dari kalangan jin. Jadi dia telah menjadikan nabinya itu dari kalangan jin, yaitu iblis. Iblis nabinya. Jadi ada orang bernabikan kepada iblis. Kenapa? Karena lebih mengikuti iblis daripada nabi yang Allah utus, yaitu Adam. Fafasaka an amri rabbihi. Kenapa itu si iblis? Dia fasik, durhaka an amrabi, dari perintah Tuhannya. Apa perintah Tuhannya? Ini usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Dia tidak katakan usjudu lillah ataukah usjudu li. Ya, tidak mengatakan begitu. Tapi usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Tidak mengatakan usjudu li, sujudlah kepadaku. Atau usjudu li rabbika, enggak begitu. Tapi usjudu li Adama. Tetapi fafasaka, dia fasik, durhaka an amri rabbihi, dari perintah Tuhan. Jadi siapa saja yang tidak sujud kepada manusia yang Allah perintahkan, maka dia termasuk fasik dari perintah Tuhannya. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu auliya. Maka terhadap yang seperti ini, apakah pantas kalian? Afatattakhizuna. Apakah kalian pantas menjadikan dia? Iblisnya kita kasih merah ini. Dia di sini, iblis ini. Kembali ke sini. Kembali ke iblis ini. Apakah engkau pantas menjadikan dia iblis? Wa dzurriyyatahu, dan keturunannya. Keturunan iblis dari mana? Dari kalangan jin dan manusia. Sebagai apa? Sebagai aulia ini, aulia, sebagai wali. Jadi ada orang berwali kepada jin, kepada iblis. Wa dzurriyyatahu aulia. Jangan sampai menjadikan aulia, wali. Wa dzurriyyatahu aulia. Cuma sekian berbahagia. Kenapa tadi Gaza diperlakukan seperti itu? Ingat, jangan lihat Gaza individu, itu adalah komunitas Islam yang ditinggalkan oleh muslim yang lain. Kenapa muslim yang lain meninggalkannya? Yang lain itu adalah menjadikan Amerika dan Israel sebagai aulianya. Lihatlah misalnya, belum selesai kasus Gaza, Muhammad bin Salman dari Saudi sudah datang ke Amerika Serikat menjumpai Donald Trump, siap menggelontorkan uang 600 miliar, 600 billion, bukan million, billion US dollar di Amerika Serikat. Untuk investasi di Amerika, 600 miliar US dollar. Jadi saudara kita di Malaysia dan Singapura, kalau Indonesia miliar itu billion kalau bahasa Inggris ya. Jadi 600 billion dolar Amerika. Bayangkan itu, berapa ribu triliun itu. Diberikan kepada siapa? Donald Trump, Amerika. Seakan-akan sebagai hadiah yang telah membunuh saudara-saudaranya di Gaza. Jadi afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu auliya. Apa kalian menjadikan dia dan zuriatnya sebagai aulia? Min duni, selain daripada aku ini. Min duni. Perhatikan di sini kata-kata min duni, selain aku. Dengan demikian, siapa? Ya-nya di sini yang mutakalim, Allah, aku di sini. Lalu kenapa Adam di sini? Nah, ini dia. Berarti Adam itu adalah hakikatnya Allah. Jadi Adam itu adalah representasi Allah di muka bumi. Jadi hakikatnya Adam itu adalah Allah. Allah yang mewakilkan dirinya kepada Adam dengan kata allama Adama. Jadi tidak sujud kepada manusia suci, pada dasarnya tidak sujud kepada aku, kata Allah ini, min duni. Kan harusnya di sini afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu auliya min duni Adam. Harusnya kan begitu Pak sekalian. Harusnya min duni Adam. Ini Adam di sini. Tetapi bukan Adam di sini, min duni, ya, yang mutakalim, aku. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu auliya min duni. Wahum, sementara mereka itu lakum, bagi kalian, aduhun, musuh. Jadi iblis itu adalah musuh. Kenapa musuh? Ya karena tidak sujud kepada Adam. Jadi ketika tidak sujud kepada Adam, jadi musuh jadinya. Ingat, ia tidak sujud kepada manusia suci, musuh jadinya. Itu yang menyebabkan kenapa umat Islam sekarang bermasalah. Karena berdiri bersama dengan musuh. Berdiri bersama dengan musuh. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, dan puan-puan, putar kembali videonya atau YouTube-nya, beritanya, atau searching di Google, atau tanya AI. Tanya, ada tidak negara-negara Timur Tengah yang kaya raya itu berani mengecam perbuatan Donald Trump, menculik, menciduk, merampok negaranya orang di Venezuela.
kepala negara dan istrinya diambil begitu saya tengah malam. Coba. Ada nggak yang mengucapnya bahwa itu adalah tindakan terorisme? Nggak ada yang berani. Kenapa? Ya karena walinya yang melakukannya. Yang melakukan itu walinya. Yang melindungi mereka selama ini. Yang melindungi kerajaan mereka selama ini. Yang melindungi monarki mereka selama ini. Yang melindungi kekayaan minyak mereka selama ini. Inilah yang menjabat. Jadi, apa yang kita saksikan sekarang ini Islam atau bukan? Secara zahir kita sebut Islam. Tidak berani kita mengatakan tidak Islam. Tapi secara politik ideologis sebetulnya berada di belakang afatatahizunahu wa dzurriyyatahu auliya min duni. Padahal mereka itu jelas-jelas musuh. Kelihatan sekali di Gaza bagaimana Amerika membantu Israel dengan ratusan miliar US dollar digelontorkan senjata, uang di sana untuk membunuh saudara-saudara muslim mereka di Gaza. Jelaskan musuh itu. Tapi apakah ada yang berani? Lalu kenapa Maduro diculik? Negaranya akan dirampok. Karena dia pro Gaza dan Palestina. Padahal dia bukan Islam. Bapak ikuti Honduras. Kenapa Presiden Honduras dijatuhkan dan diganti dengan pro Amerika? Karena negara pertama yang mengusir kedutaan besar atau duta besar Israel dari negaranya waktu menyerang Gaza adalah Honduras. Jadi Honduras itu adalah bisa dibaca negara pertama terutama di Amerika Latin yang mengusir kedutaan besar Israel dari negaranya pada saat melakukan genosida di Gaza. Negara-negara muslim yang Timur Tengah tidak ada yang berani. Justru Honduras, justru seperti Maduro misalnya. Maka mereka harus bayar juga dengan mahal. Negaranya diganggu. Kepala negaranya Honduras tidak diganti dengan pro Amerika dengan cara yang sangat licik. Baca saja beritanya. Jadi wahum lakum adu bi'saliz zalimina badala. Dan itulah seburuk-buruk penggantian wali yang paling zalim. Kata-kata zalim ini orang zalim itu. Ingat jelas sekali ini lizalimina, orang zalim. Siapa? Mengganti aulia. Harusnya berwali kepada Adam, Allah. Karena berwali kepada Adam, maka kan berwali kepada Allah. Dan mereka berwali kepada iblis dan keturunannya, padahal jelas-jelas musuh. Ya. Musuh yang nyata di tempat lain dikatakan adu mubin, musuh yang nyata. Lakum adu mubin. Bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kenapa kelihatan kok? Amerika dan sekutunya mempersenjata Israel, membunuh, melakukan genosida di Gaza. Ya. Coba kita lihat di Mas bagian. Yang harusnya diculik kepala negara siapa? Harusnya Netanyahu. Karena sudah difatwa oleh lembaga PBB, yaitu ICC, International Criminal Court, bahwa dia itu melakukan genosida. Coba sudah merupakan keputusan hukum. Tidak ada keputusan hukum mengatakan Maduro itu penjahat. Ya. Kenapa yang diculik Maduro? Kenapa yang tidak diculik Netanyahu? Nah, ini kelihatan sekali di mana posisinya jemaah sekalian. Tetapi lagi-lagi negara-negara besar umat Islam di Timur Tengah yang kaya raya itu menjadi penonton pasif terhadap saudara-saudara di Gaza. Bahkan pada saat Amerika dan Israel telah melakukan kejahatan di Gaza, mereka datang investasi besar-besaran kepada Amerika Serikat. Luar biasa. Bi'saliz zalimina badala. Kita lihat di sini. Surat 17, ingat tadi saya ingatkan. Surat 17 ayat 61. Tadi kan surat 18 Al-Kahfi. Ini surat 17 ayat 61. Kurang lebih sama ini. Wa yadhkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada seluruh penghuni alam malakut, usjudu, sujudlah kalian semuanya li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah mereka semuanya illa kecuali iblis. Qala, iblis berkata, asjudu liman khalaqtatin. Apakah pantas aku sujud kepada makhluk yang kuciptakan dari tanah? Jadi apa yang dilakukan di sini? Kebanggaan egoistik, kebanggaan primordial namanya. Ini namanya arogansi primordial. Dan inilah iblis. Mengaku sebagai negara maju, mengaku sebagai the great America, itu adalah arogansi primordial namanya. Surat An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu, orang-orang beriman, yuqatiluna fisabilillah, berperangnya di jalan Allah. Ingat, kata berperang ini tidak harus terlibat di sana,
Tetapi berperang dalam pengertian tidak mungkin bersifat kompromi. Berperang itu artinya menolak, menentang, marah kepada musuh di jalan Allah SWT. Jadi orang beriman itu marah kepada musuh jalan Allah. Bukan musuh pribadinya, bukan musuh negaranya saja, tapi musuh di jalan Allah, kebenaran. Walladzina kafaru, sebaliknya namanya kafir itu adalah yuqatiluna fi sabilit taghut. Jadi ingat, di sini sebetulnya kita bisa menarik definisi. Yang namanya beriman itu tidak dilihat dari pengakuannya, tetapi di mana dia berperang. Begitu dengan kafir, tidak dilihat daripada lahiriahnya saja, tapi di mana dia berperang. Kalau dia berperang di jalan taghut, berarti dia kafir, walaupun dia mengaku beriman. Ya. Sebaliknya, walaupun kelihatannya kafir, tapi kalau dia berperang di jalan yang benar, dia beriman berdasarkan ayat ini. Jadi, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir itu berperang di jalan taghut. Apa itu taghut? Negara arogan. Jadi taghut dunia sekarang adalah Amerika Serikat dan konco-konconya, pendukung-pendukungnya. Ya, komprador-kompradornya dari seluruh dunia, itulah taghut. Ya. Maka apa kewajibannya orang beriman? Faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah auliyanya syaitan. Siapakah auliyanya syaitan? Yaitu tadi Amerika dan sekutu-sekutunya. Maka itulah yang harus kita perangi dalam pengertian opini. Karena kita tidak sedang berperan dalam pengertian darul harb. Perang di sini tidak harus. Seperti contohnya kita memerangi narkoba, itu kan bukan berarti kita angkat senjata, tetapi kita menolak kehadirannya. Kita memerangi judi online, nah itu berarti kita menolak judi online. Nah, begitulah namanya memerangi. Memerangi tidak selamanya angkat senjata. Angkat senjata memang yang berada di darul harb, di medan perang seperti di Gaza. Tapi kita yang ada di Asia Tenggara, ya tentu bukan berperang seperti itu, tetapi paling tidak menentang. Tentanglah auliyanya syaitan itu. Inna kaida syaitan kana dhaifa. Ingat kata Allah, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Lihatlah apa yang ada di Timur Tengah. Bagi orang yang memang sudah ada sifat a priori kepada Iran, ya mungkin dia membesar-besarkan kasus yang ada di Iran sekarang. Tapi kalau kita melihatnya secara objektif, artinya tidak usah pro Iran juga, objektif saja, akan menyaksikan bahwa berita itu terlalu diamplifikasi, ya, terlalu dibesar-besarkan, ya. Bahwa memang ada kasus ekonomi itu tidak bisa dipungkiri. Ini juga yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Iran, harus memperbaiki ekonomi, karena ekonomi itu adalah hajat hidup orang banyak. Tidak boleh membantu negara-negara lain sementara rakyatnya sendiri kelaparan, tidak boleh. Tetapi bahwa ada kekuatan alternatif di sana itu tidak bisa diterima. Karena sampai sekarang tidak ada toko manapun yang ada di sana kecuali Reza Pahlavi yang ada di luar, itu pun juga tidak diterima di Iran. Lihatlah berita-beritanya. Cuma ada satu orang menaikkan fotonya Reza Pahlavi lalu kemudian tidak mewakili seluruh masyarakat yang demonstrasi. Ya. Tidak ada spanduk yang besar mengangkat dia. Kenapa? Siapa lagi orang Iran yang mau mengangkat Reza Pahlavi? Lalu siapa yang mengangkat fotonya? Yaitu orang-orang bayaran dia disusupkan masuk ke demonstran. Faqatilu awliya syaitan. Inna kaida syaitan, karena itu lemah sekali. Ingat, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali, sangat-sangat lemah. Ingat, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Lalu bagaimana kita bisa berkuasa seperti Amerika? Karena kita yang lemah, kita bodoh. Bukan dia yang kuat, kita yang bodoh. Bukan dia yang pintar, kita yang bodoh. Bukan dia yang kuat, kita yang lemah. Harusnya kita lebih kuat. Karena Allah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa, lemah, berarti betapa lemahnya kita ini. Karena lebih lemah daripada yang lemah. Kenapa? Kita tidak berani mengatakan tidak kepada Amerika. Walaupun melakukan kejahatan sepanjang masa. Nah, jadi cuma sekian berbahagia, itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Seperti biasa kita buka dulu hadis ini. Jadi tadi kan bicara dunia, ini kita ambil hadis, cinta dunia berujung sengsara. Jadi cinta dunia itu berujung sengsara. Ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah bersabda, kata Anas bin Malik, "Man kanatil akhiratu hammahu." Siapa menjadikan akhirat itu hamma itu adalah harapannya, cita-citanya, keinginan tertingginya.
Siapa menjadikan kehidupan akhirat itu sebagai hammahu, sebagai keinginan tertingginya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Maka Allah menjadikan rasa kaya, kekayaan di dalam kalbunya. Ingat, kekayaan paling hebat di mana? Di dalam hati. Banyak orang kaya di luar, kekayaannya banyak, perusahaannya banyak, tapi dia miskin di hatinya. Buktinya masih nyolong uang negara terus-menerus. Masih nyolong uang negara. Sudah kaya, rumahnya seperti rumahnya seperti istana negara, satu kompleks, tetapi kok masih 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 memeras kontraktor-kontraktor untuk menyetor uang sebelum proyek sudah ada. Yang terjadi pada wali kota Bekasi misalnya. Karena artinya miskin. Allah mengatakan, "Man kanat al-akhiratu hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbihi." Allah akan menjadikan ras kaya di hatinya. Ya, ini namanya inner beauty. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah akan menyelesaikan semua urusannya. Jadi urusan-urusannya itu akan dibereskan Allah, jamaah, dikumpulkan semuanya. Semua masalah-masalah urusannya diselesaikan oleh Allah. Wa atathu dunya wa hiya ragimatun. Dan Allah memberikan dunia kepadanya walaupun dia tidak berharap banyak. Kata-kata ragimah itu tidak mengejar-ngejarnya. Kalau cinta dunia itu kan mengejar-ngejar dunia sampai dimanapun. Ragimah itu biasa-biasa saja, tidak mengejar dunia. Tapi Allah justru mendatangkan kepadanya ini. Wa atathu dunya wa hiya ragimatun. Allah memberikan kepada dunia walaupun dia itu biasa-biasa saja kepada dunia. Wa man kanatid dunya hammahu, tapi siapa menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, jalallahu faqrahu. Maka Allah menjadikan apa? Kefakiran itu baina ainaihi. Selalu membayangi matanya. Selalu kefakiran itu terbayang di matanya. Artinya takut. Kalau saya bersedekah sedikit nanti miskin. Maka orang ini pasti pelit. Kelihatannya kaya tapi pelitnya tidak ketulungan. Kenapa? Takut fakir nih. Jadi ini juga sekalian Nabi mengatakan ini, hadis Tirmizi nomor 2389 sahih. Jadi siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, jalallahu faqra. Jadi gampang untuk mengetahui apakah kita menjadikan dunia sebagai tujuan, gampang. Kita fakir, kita takut miskin atau tidak. Kalau kita takut miskin, takut fakir, nah berarti kita telah menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena tanda-tandanya adalah yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka rasa fakir ada dalam dirinya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi urusannya tambah kacau balau. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddarahu, dan Allah tidak memberikan kepadanya dunia kecuali sesuai dengan usahanya saja. Jadi sudah usahanya, makanya dia capek karena usahanya sekian cuma dapat sekian, tidak pernah melampaui usahanya. Nah, tetapi yang di atas tadi usahanya sederhana tapi bisa mendapatkan dunia lebih banyak. Hadis Tirmizi nomor 2389. Hadis yang kedua, keutamaan mempelajari kitab Allah. Ya, tadi sujud kepada Adam itu sujud kepada kitab Allah, karena Adam itu adalah kitab Allah. Jadi Allah berwahyu kepada kita kan melalui manusia suci, melalui Nabi dan Rasul. Nah, kita lihat di sini. Ini dari Sa'id bin Musayyab an Abi Zar, dari Abu Zar ceritanya ini. Dari Abu Zar, jadi kita tahu Abu Zar itu adalah salah satu sahabat Nabi yang nanti mati dalam keadaan diisolasi setelah zaman kekhalifahannya. Jadi Al-Musayyab dari Abu Zar mengatakan, qala di sini maksudnya Abu Zar berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata Abu Zar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, kata Abu Zar ya, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, la anta gadu fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Wahai Abu Zar, benar-benar atau sungguhnya kalau kamu menghabiskan pagi, tagada itu pagi. Jika engkau bangun pagi ataukah menghadiri waktu pagi, fata'allama ayat, lalu kamu pelajari satu ayat daripada kitab Allah, Al-Quran tentunya. Ya Abu Zar, kalau kamu berpagi-pagi mempelajari satu ayat dari kitab Allah,
Khairul laka itu lebih baik bagi kamu min antusalliya mi'ata rakaatin. Itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Lebih bagus daripada salat 100 rakaat. Begitu satu ayat. Wala an tagadua fata'allama babam minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min antusalliya alfa rakaatin. Dan sungguh kata Nabi kepada Abu Dzar, seandainya engkau melewati pagi-pagimu atau berpagi-pagi mempelajari satu bab daripada ilmu. Ilmu apa? Tentu Al-Quran. Kan tadi cuma satu ayat. Satu bab artinya satu subjek. Misalnya kita mempelajari subjek kehidupan dunia, itu kan satu subjek, satu bab. Kalau satu ayat, cuma satu ayat. Misalnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu satu ayat. Dan kalau kita memperluas, Alhamdulillah itu, kita jadikan satu subjek, yaitu pujian kepada Allah, lalu kita cari semua ayat berkenaan dengan itu namanya baban minal ilmi. Jadi kalau kamu pelajari satu ayat dari kitab suci, maka lebih baik daripada salat 100 rakaat. Tapi kalau perluas menjadi satu bab ilmu, berarti lebih besar lagi. Yaitu menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber ilmu, dan satu bab ilmu dalam satu pagi, ya, umilabi aulam yu'mal, baik kamu sudah mengamalkannya atau belum mengamalkannya, itu khairul laka, itu lebih baik bagi kamu. Min antusalli alfa rakaatin, daripada salat sunat 1000 rakaat. Jadi ingat, salat sunat tentunya, karena yang 1000 rakaat itu cuma salat sunat. Jadi salat sunat 1000 rakaat. Luar biasa Mas. Sayangnya banyak pengajian-pengajian berhenti hanya karena mengejar salat isyraq. Saya melihat beberapa masjid, ceramah, kajian Al-Quran dihentikan karena sudah masuk waktu isyraq. Jemaah harus salat sunat isyraq. Luar biasa. Pada hadisnya jelas sekali, membaca dan membaca Al-Quran itu jauh lebih mulia daripada salat 100 rakaat atau 1000 rakaat. Tapi begitulah umat kita sekarang, lebih mengejar-ngejar hadis daripada kitab suci Al-Quran. Sehingga mereka meninggalkan kajian Al-Quran demi melakukan salat isyraq. Salat isyraq itu maksudnya salat ketika matahari pas muncul. Matahari pas keluar dari horizon, namanya syuruk. Syuruk itu pas matahari terbit, syuruk. Salatnya namanya salat isyraq. Nah, jadi inilah Mas Kesura, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 215. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau salah dan khilaf, seluruhnya kehilafan dan kesalahan itu adalah dari Al-Fakir ini, Al-Fakir yang bodoh dan tidak punya pengetahuan yang banyak ini. Maka tinggalkanlah yang salah dan khilaf itu, ambillah yang datang dari Allah dan Rasulnya, karena yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah kebenaran. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sallam. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, cantuman antara ayat 50 dengan teguran hadis Tirmizi 2389 tadi, Ustaz. Kalau kita memperhaluskan ini kembali kepada topik gua kalbu batin kita secara kerohanian, maka ayat 50 tadi seolah-olah ada satu pergaduhan, pertembungan yang tak berakhir daripada penciptaan pertama kita sampai ke akhir kita, bahawa kita boleh jadi iblis, kita boleh jadi Adam, dan kita boleh tunduk patuh kepada para maksumin tadi, seperti mana para malaikat lakukan. Tidak ada kemustahilan itu. Iblis cuma boleh try untuk goda. Kalau kita termakan, dan bukan iblisnya salah, kitanya salah. Dan ini mengakibatkan bahawa pilihan dan teguran itu sebenarnya selalu menuju ke arah kedalaman jiwa kita yang paling sedar dan sadar. Beri teguran-teguran. Afwan. Barakallah. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat di sini kata-kata sujud ini jangan bayangkan hanya sekedar sujud ya. Sujud itu adalah menerima. Ya, sujud itu adalah menerima imamah atau kepemimpinan daripada Adam sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Jadi sujudnya kita kepada Adam, hakikatnya sujud kepada Allah, kepada Tuhan. Karena Adam ini adalah telah menjadi representasi perwakilan ambasadornya Tuhan di muka bumi. Jadi Adam ini adalah ambasadornya Tuhan di muka bumi.
Jadi sama kalau misalnya kalau kita tidak setuju kepada Amerika di negara kita, karena negaranya jauh, di mana kita demonstrasi, di mana kita protes, protesnya ke ambasadornya, ke embasinya, protesnya kepada kedutaan besarnya, karena kedutaan besar itu mewakili Amerika di negara kita. Maka di mana-mana negara begitu, protes kepada Amerika, protes kepada embasinya, kepada kedutaan besarnya. Kenapa? Karena dianggap mewakili. Nah, Adam ini adalah perwakilannya Tuhan di muka bumi, di manusia. Maka kalau kita sujud kepada Allah, ya melalui Adam. Maka menolak Adam atau kamu tadi maksumin, orang maksum adalah menolak Allah. Dan kita menolak Allah, menolak Adam, berarti seperti dikatakan Pak Nur tadi, kita telah menerima iblis di sini nih, iblis. Ya. Nah, makanya kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah karena kita bersama dengan iblis. Sedangkan iblis itu adalah bukan hanya musuh Allah, tapi musuh kita juga. Lakum aduh, musuh bagi kalian. Musuh bagi kalian artinya musuh bagi Allah juga. Musuh bagi Allah, musuh bagi kalian juga. Ya. Nah, dengan demikian, bagaimana caranya? Nah, itu tadi menerima Adam. Inilah pintu ilmu. Maka kita kombinasikan seperti dikatakan tadi Pak Nur adalah hadis apa namanya? Hadis Tirmizi tadi di sini ya. Hadis Tirmizi. Maka kemudian siapa yang menerima itu maka sama dengan menghadirkan dalam jiwanya kalbu, kekayaan atau inner beauty namanya. Jadi dengan sujud kepada Allah melalui Adam, maka kita menghadirkan inner beauty dalam kalbu kita. Kalau di sini katakan ginahu fi kalbihi. Allah memberikan kekayaan dalam kalbunya. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui orang suci seperti di hadis ini. Ya. Sini kan dikatakan bahwa siapa yang melewati paginya dengan pelajari satu bab ilmu. Tapi ingat, kita tidak bisa sampai kepada bab ilmu ini apabila kita tidak melalui pintunya. Dan namanya bab. Bab itu pintu. Ingat, bab itu pintu. Baban itu pintu. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan bahwa ana madinatul ilmu. Ana madinatul ilmi waliun bab. Bab, ingat, bab. Waliun babuha. Jadi ada babnya, bab ilmu. Ya. Ingat mas sekalian. Jadi kita lihat melalui bab ilmu itu adalah lebih baik daripada bersalat 1000 rakaat. Lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Ada lagi tadi belakangnya Pak Nur? Iya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, tadi Pak Ustaz jelaskan harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia dan sangat mudah melalaikan kita. Jadi dilalaikan oleh harta dan anak-anak. Pak Ustadz, dalam kehidupan keseharian kita, cinta kita terhadap harta dan anak-anak kadangkala sangat besar. Nah, bagaimana menata hati sehingga harta dan anak-anak ini mampu kita arahkan menjadi al-baqiyatus shalihah, menjadi harapan, menghantarkan kita punya harapan besar bahwa harta dan anak-anak kita adalah menemani kita nanti masuk di dalam alam keabadian. Nah, itu yang pertama Pak Ustaz. Terus yang kedua, tadi Ustaz mengatakan minta ampun atau bertobat. Apakah kalau kita sudah bertobat, Allah akan memberikan ujian-ujian dari pertobatan itu Ustaz? Atau kalau kita sudah bertobat, berarti kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita yang lalu, manakala Allah terima tobat kita, berarti terhapus dengan sendirinya, ataukah ada ganjaran dari kesalahan-kesalahan kita masa lalu dari yang kita perbuat dengan pertobatan itu, apakah hapus ataukah ada ujiannya? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu Ati. Jadi pertanyaan yang menarik juga ya. Yang pertama tadi adalah tentang al-mal wal banun. Jadi bagaimana caranya kita menata hati kita agar harta benda dan anak-anak ini bukan justru mencelakakan kita, tetapi membawa kita kepada ke alam keabadian. Ya, caranya adalah harapan. Ya, menjadi harapan kita nanti di sana. Caranya adalah ingat, kita ulangi lagi tadi bahwa Al-Quran, agama tidak melarang kita menjadi kaya. Nggak ada sama sekali larangan di sini. Karena di sini harta sama dengan anak. Kan kita justru dianjurkan menikah agar punya anak. Kalau ada orang tidak punya anak itu kan hanya karena tidak dikaruniai anak oleh Allah. Rata-rata orang pengen punya anak. Karena itu adalah
naluri biologis, naluri manusiawi. Jadi Iya. artinya punya anak itu adalah wajib kalau memang kita dikaruniakan. Sebagaimana juga harta, karena antara harta dan anak ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita membesarkan anak kalau tidak ada harta. Tidak bisa juga kita beribadah kalau tidak ada harta. Karena tadi kita Iya. sampaikan, Iya, betul. menutup aurat ini kan butuh kain, butuh uang tuh beli sarung, beli baju, Iya. pokoknya harta tidak bisa ditinggalkan. Jadi dalam ayat ini tidak ada yang bisa dimaknai bahwa harta dan anak-anak itu buruk, nggak ada sama sekali. Iya. Nggak ada yang bisa dinilai di sini bahwa harta menurut Islam itu adalah buruk, nggak ada. Yang ada cuma mengatakan nilainya harta dan anak-anak itu seperti perhiasan saja dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena tidak dibawa. Makanya kita pun juga kalau nanti meninggal dunia, perhiasan di tangan itu dicopot, dibuka. Misalnya kita punya cincin emas, ibu-ibu punya cincin Iya. emas, dan meninggal dunia itu nanti dibuka Pak Bu, cincin emasnya. Gelangnya semuanya dibuka. Bahkan kalau ada gigi emasnya juga dicopot itu gigi emasnya nantinya. Kalau misalnya sudah meninggal. Wah, semua yang namanya perhiasan itu dipisahkan. Ya, begitu. Jadi dengan demikian disebut perhiasan karena dia akan berpisah dengan kita pada saat meninggal dunia. Nah, dengan demikian tinggal bagaimana mengubah mereka ini agar kita bisa bersama selama-lamanya. Dan memang Allah menyiapkan satu sorga bagi orang-orang yang bersama dengan keturunannya nanti di akhirat. Namanya sorga Aden. Jannatu Adenin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Sorga Aden itu adalah sorga yang manusia masuki bersama dengan orang-orang tua mereka, bersama dengan pasangan-pasangan mereka, bersama dengan anak keturunan mereka yang soleh, yang soleh. Karena tadi al-baqiyatu soleh. Maka mari kita menggunakan harta kita di jalan yang benar, jangan di tempat yang sia-sia. Menggunakan harta untuk judi online salah, menggunakan harta untuk menyogok jelas salah. Tapi menggunakan harta untuk menuntut ilmu ini bagus sekali. Belajar dan belajar, sekolah dan sekolah, apalagi menuntut belajar Al-Quran itu lebih tinggi lagi. Begitu anak-anak kita. Anak-anak kita selain kita sekolahkan, sekolah supaya dia tidak terlantar nanti masa depannya, dia punya kemampuan bertanggung jawab pada diri dan keluarganya, kita juga dorong mereka agar belajar agama dengan baik. Kalau perlu juga ikut belajar tadarus dan tadabbur seperti ini, supaya bisa menjadi modal bagi mereka untuk tetap berkelanjutan setelah kita nanti pergi. Karena kita ini sebagai orang tua, cepat atau lambat pasti akan pergi. Iya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Al-malu wal-banun. Kemudian yang kedua, tadinya apa tadi yang kedua buat ya? Iya, pertanyaannya Ustaz, kalau misalnya kita sudah tobatan Oh nasuha, iya, betul-betul. iya, Kita tangkap ya. Nah, pertanyaan kalau kita sudah tobatan nasuha, apakah kemudian ada ujian. iya, ada ujiannya. Apa ujiannya? Nah, kita sampaikan dulu. Yang disebut dengan taubatan nasuha itu, kalau masih ada peluang untuk melakukannya. Ulangi lagi, disebut taubatan nasuha, kalau kita masih ada peluang, masih ada kans untuk melakukannya. Misalnya, kita bertobat tidak berjudi karena habis uang. Nah, itu belum tentu bertobat nasuha itu, Bu Ati, kalau begitu. Ya. Kenapa? Orangnya tobat karena sudah tidak punya uang. Nah, kapan ujiannya? Ketika sudah punya uang lagi. Nah, gitu. Kalau sudah punya uang, apakah dia benar-benar masih main judi atau tidak? Kalau tidak, berarti bertobat nasuha namanya. Nah, itulah ujiannya. Tidak Jadi mengulangi setiap, lagi. iya, jadi ujiannya itu adalah peluang untuk melakukannya kembali dan kita tidak melakukannya. Jadi ulangi, ujiannya adalah peluang untuk melakukannya lagi, tetapi kita tidak melakukannya karena memang kita sudah takut kepada Allah. Tapi kalau tidak melakukan sesuatu hanya karena tidak berdaya, bukan taubat namanya. Kalau taubat diterima karena tidak berdaya, maka taubatnya Fir'aun diterima Allah. Karena Fir'aun pada saat akan tertutup air, dia juga bertobat. Ya Allah, kalau begitu aku sekarang beriman kepadamu, beriman kepada Tuhannya Bani Musa. Israel. Nah, gitu. Iya. Tetapi tidak diterima karena sudah ditenggorokan dan tidak mungkin lagi hidup kembali. Nah, seandainya misalnya diterima dan hidup kembali, ya bisa. Setelah hidup kembali, apakah Fir'aun tetap melakukan kejahatan atau tidak? Nah, itu dia ujiannya. Jadi jawabannya ada ujiannya. Ujiannya adalah apakah kita mengulangi kembali atau tidak, sementara kita punya peluang untuk melakukannya. Begitu. Iya. Ya, Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ini, Ya, Ustaz, saya punya pertanyaan, Ustaz, ya, untuk yang ayat 50 itu. Oke. Ini, Ustaz,
Apakah dalam misalkan dunia ini apa nggak ada kejahatan? Nah, jadi kalau misalkan kalau dunia ini nggak ada iblis, nggak ada kejahatan, ketiga Israel sudah kalah. Nah, nanti apakah nantinya kan Imam Mahdi itu muncul ya Ustadz ya? Apakah keadilan itu beresiko Ustadz? Ada yang nggak suka karena kan manusia ini ya Ustadz ya, ada yang bersifat, ada yang dengki, iri, dan gimana tuh Ustadz tantangannya bagi kita itu Ustadz? Baik, terima kasih. Yang namanya kedengkian, iri hati, dan dengki tidak akan pernah hilang dari kehidupan manusia. Selalu ada. Cuma pertanyaannya, apakah itu bisa teraktualisasikan atau tidak? Hukum itu sebetulnya adalah untuk menutup pintu aktualisasi kejahatan. Oke, Ustadz. Ya, jadi itu hukum. Jadi hukum itu sebetulnya adalah nahi mungkar. Pendidikan itu amar ma'ruf. Jadi kan ada dalam Al-Quran itu, ya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Pendidikan, edukasi yang baik. Apa itu nahi mungkar? Hukum. Jadi kalau kita yang melakukan amar ma'ruf, pendidikan, edukasi. Tidak ada amar ma'ruf yang lebih baik daripada pendidikan. Sedangkan nahi mungkar apa? Hukum. Tegakkan hukum secara benar. Ya, artinya apa? Ada law enforcement di sini. Ada penegak hukum yang baik, penegakan hukum yang baik. Nah, percuma ada hukum kalau tidak ada penegakan hukum. Jadi ada law enforcement. Nah, Imam Mahdi datang itu kan dalam rangka dua hal itu, ingat. Imam Mahdi datang untuk mengedukasi manusia dan untuk menegakkan hukum di tengah-tengah manusia. Penegakan hukum itulah yang disebut dengan keadilan. Seperti itu. Pertanyaannya, apakah masih ada kejahatan? Tetap saja ada, tetapi itu tadi tidak bisa lagi teraktualisasi seperti sekarang. Karena tidak ada peluangnya lagi. Begitu dia melakukannya, langsung terhukum. Seperti itu. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian waktu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu.